Merubah Kalau lirik itu enggak. salah satu komposer yang ajaib kalau menurut gua, bener ajaib. Hebat sih, kayak almarhum Benyamin tuh. Oh kayak gitu. Ya kalau dia lagu langsung Iya, aja iya. gitu. Hebat kalau menurut gua. Hai. Biasanya gue kerja sama Anda siapa ya? Saya session player nomor 1 7 tahun yang lalu. Biasanya saya sama Ade kerjanya di studio. Tapi kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol deh behind the scene-nya atau yang terjadi, yang akhirnya jadi juga EP-nya Sarwa Renjana ya bareng Ade Aferi ini. So Dek, mari kita ngobrol. Ya. Konsernya Kang Arman. Oh iya, itu. Satu Hati Satu Cinta yang 25 tahun gua sama bini gua kan bikin konser kan di Artburner. Siapa Marco sama si Marco sama Dimas Wibisana, MD-nya itu. MD-nya bandnya ambil dia, gitarnya Yang Jai, Risanda Singgi, drumnya Jesse. Hanif, Jesse. Itu pertama kali main barengnya sih Itu di situ main bareng. Cuman memang gue minta kerja sama Maya itu yang buat ngaransemen off air-nya Arana Project. Berapa lagu ya lumayan lah ya. Lumayan. Tuh. Gue waktu ngerasa Ade, gue minta bantuan ke Ade untuk mengaransemen Arana Project yang buat off air-nya itu kayak apa ya? Gue tuh kan sebetulnya orang yang seneng ini deh, seneng musik yang ngebeat gitu. Nah buat gue pada saat Ade mengaransemen lagu A, B, C dan C yang dan lain-lainnya, beatnya, groove-nya dia tuh kayak masuk gitu ke gue. Mau apa keinginan gue gitu maksudnya. Mau keinginan gue, mau apa yang gue mau ketika gue show off air di stage dan gue akan interaksi dengan penonton tuh kayak dapet gitu. Nah itu satu. Yang kedua pas waktu pandemi Trinity ngobrol sama gue, gak bisa lah diem gitu, harus ada kegiatan. Oke, kegiatan mengaransemen lah lagu kamu. Dan di situ gue langsung Ade deh coba gitu, karena gue nggak tahu beberapa lagu yang off air Arana kok gue beat groove beat dan sebagainya tuh dapat banget. Nah ternyata pas ngaransemen kamu itu asli gue sama tim Trinity itu tuh sampai gue bukannya muji lu karena lu di depan lu, nggak, tapi bener-bener kayak lah kok ini yang gue mau gitu, ngerti nggak sih? Ya dari situlah akhirnya pas ada ide bikin Sarwa Renjana ini, EP ini sama ternyata Mala sebagai YNR, Dwi sebagai YNR, terus tim Trinity yang lainnya juga termasuk Rudy sebagai manajer gua sama gitu, bahwa Ade deh kayaknya coba gitu. Tapi gara-gara gue nge-DM lu juga Kang. Ingat nggak Kang? Ntar kalau bikin album lagi bikin ini Kang, Band Rector yang It Would Be You. Ya, dia ngasih tuh, ngasih lagu Band Rector yang mana? Gue bilang, terus dia ngasih, terus gue dengerin, wah bener deh. Karena memang dasarnya Arana Project yang gue dulu kontrak pertama kali 8 tahunan yang lalu dengan Trinity tuh, gue tuh kan pengen musik era gue remaja tumbuh 80-an. Nah, Ade juga udah tahu bahwa gue udah pernah ngomong, sama dia ngasih Band Rector itu, iya bener deh, gue bilang ini 80s banget gitu. Dari situlah mulai terjadi. Itu lagu Senarai Cinta ya. Iya, yang jadi Senarai Cinta yang jadi lagu apa ya istilahnya percobaan lah ya untuk starting gambaran gedenya. Ya, gambaran gedenya tuh dari situ. Kemarin tuh jujur aja pas bikin dipercaya Kang Arman ngerjain satu EP itu kayak ada beban juga gitu. Apalagi sebelumnya kan yang ngerjain kan Mas Lale Ilmanino itu kan bagus banget kan, dan ini banget lah, gong banget gitu. Sampai pernah ada momen tuh ngechat Kang Arman, aku nggak pede sama si lagu Surga gitu, sempat ngechat gitu kan. Apa yang kurang ya? Terus Kang Arman yang iya malah ngeyakin, gak apa-apa deh, sama si Mas malah ngeyakinin. Jadi kalau momennya ditanya mau atau enggak, karena lebih ini sih, karena emang udah idola dari dulu aja gitu. Idola, terus kayak mikirnya karena suka lagu ngebeat juga, Kang Arman juga kalau bawain lagu ngebeat dah pasti enak, lagu slow juga enak, jadi kayak ya wes mau juga gitu. Jadi gue tuh merhatiin Ade tuh sebenarnya gini, kalau Ade sebagai session player, gue merhatiin dia main di Afgan, di Raisa, di Isyana, di mana-mana lah gitu ya. Tapi kan
itu tuh lagunya si artis itu. Nah, pas Ade ngeluarin solo albumnya dia, itu kan jati diri dia gitu. Nah, pas gue denger seluruh lagunya dia tuh, gua download, streaming dan sebagainya. Wah, ini kayaknya sama deh sama gua gitu. Dia tuh kayak sama gitu. Ini kalau ngebeat, groove dan sebagainya tuh kayak sama gitu. Apa yang gue pengenin kalau gue punya project solo ya kayak seperti ini gitu. Cocok kebetulan. Cocok. Kalau kata Desi Ratnasari, cocok. Cucok. Kamga Kamga sama Mala ya? Mala. Mala sebagai sebagai Yenarnya Trinity. Nulisan lagunya. Ya lagu juga, lirik juga gitu. Kalau anak-anak bandnya tuh ini Kalau band dia yang ini. Kalau gue sih menyerahkan ke dia. kalau anak bandnya tuh ada namanya Matthew Manuel, dia di drum karena di EP-nya Kang Arman yang baru ini drumnya semua take real drum gitu. Sama untuk keyboard. Semua Matthew ya? Semua Matthew. Ada Enrico satu. Ya Enrico ada satu ya. Yang senarai. Itu terus yang untuk keyboardnya ada Doni Manurung sih. Gitu. Emang kalau Doni Manurung emang kayak apa ya, kayak mamanya ngerjain keyboard tuh pasti telepon sama si Doni gitu. Udah jadi pasangan lah gitu-gitu. Gue nanya sama dia, Dek, bass mau siapa? Kang, gue coba gue aja sendiri gitu. Ya udah, boleh. Itu juga ada cerita lucu tuh. Tadinya tuh udah nggak pede kan gini, apa namanya? Ya udah nge-take demo aja gini. Pas lo udah isi vokal tuh kan gue tuh kayak gini, ini mah udah vokalnya udah bagus kayak gini mah. Maksudnya gini, bass itu kan sebenarnya kayak pelengkap bantalannya gitu kan. Gue sih nggak ngerasa ada yang salah ketika, dan percaya gak Kang, itu tuh rata-rata yang sekarang di mix tuh itu bass demo. Ya biasanya justru kan yang demo itu yang justru yang karena emang pertama kali lu denger terus akhirnya keluar. Bikinnya nggak mikir, pas coba ngetek lagi kok nggak enak ya, akhirnya pakai yang di bener-bener demo itu. Bener. Banyak kok kadang-kadang nggak banyak kejadian kayak gitu, banyak banget. Vokal juga kadang-kadang pas yang nyanyi biasa-biasa ngedemo, ini kok feel-nya lebih dapet ya udah diambil. Oh lu ya? Iya. Oh iya ada yang nyala. Karena dulu tuh gue nge-session pertama kali yang istilahnya nama big name di Indonesia tuh dulu sama Tangga. Gue nggak tahu kenapa gue sama Kamga tuh sama-sama suka lagu Ngamen. Lagu Ngamen tuh yang lagu yang kayak lagu yang gampang digenjreng sambil tiduran tuh bisa gitu. Terus habis itu pas kemarin ada ide coba yuk kita ajak siapa kolaborasi gitu. Ya yang pertama kali kepikir ya langsung si Kamga gitu. Tapi memang gila sih pas Kamga. Gue kan belum pernah kerja sama dengan Kamga. Arana Project yang kemarin itu yang sekian lagu itu belum pernah tuh Kamga gitu. Pas Ade ngusulin, gue juga wah ayo Kamga mah gitu kan. Dan Mala juga sangat-sangat pengen banget, justru Mala tuh sangat pengen banget gitu nyatuin gue sama Kamga. Pas langsung kita workshop emang gila sih, cepet banget. Gue sampai ngomong sama si Kamga. Jadi Kamga tuh kalau menurut gue unik, kalau menurut gue dia nyiptain. Dia nyiptain, Ade ngasih chord misalnya gitu atau gimana, ngasih. Terus dia keluar melodi. Terus dia juga kadang, Dek coba aja jangan kayak gitu, chordnya kesini gitu kan. Dia melodi itu udah sama lirik. Jadi dia tuh, jadi misalnya yang surga gitu, aku ingin, walaupun memang ada beberapa kata mungkin yang dirubah, tapi terus kan gue sebagai pencipta lagu juga gitu, sebagai komposer, ini si Kamga tuh emang udah ada liriknya gitu dari rumah, terus gue perhatiin gitu. Terus akhirnya udah pas selesai, itu lo tadi lirik tuh dari mana? Gue bilang, oh gue emang kebiasaan gitu Kang, jadi gue ya udah gue omongin dulu apa yang melodinya seperti ini kayaknya cocok di surga gitu. Wah boleh juga. Iya. Oh dipaksain aja udah dia itu. Kalau gue kan biasanya kadang bahasa Inggris, sok bahasa Inggris, I don't know gitu biasanya, ya kan? Biasanya kan. Nah baru liriknya, oh ini mengapa? Kalau Kamga tuh langsung bahasa Indonesia, walaupun tapi kalau menurut gue dia banyak banget yang gak rubah loh. Iya. Kata-katanya tuh banyak yang nggak rubah loh. Cuman lebih kayak apa ya? Kalau kata lainnya ini apa ya itu doang sih. Iya, yang kayak ajaib. sampai berubah lirik itu enggak. Salah satu komposer yang ajaib kalau menurut gua, bener ajaib. Hebat sih. Kayak almarhum Benyamin tuh. Oh kayak gitu. Ya kalau dia lagu langsung aja gitu. Hebat kalau menurut gua. Keren. Mohon maaf ya, ini Gigi men setiap hari manggungnya setiap hari. Enggak. Jadi sebenarnya lebih gini, kan pas udah dapat lagu kan biasa dikerjain sama Ade. Kan gua kerjain dulu, dikerjain.
demonya, tapi demonya juga udah pondasinya kalau menurut gue udah 100% juga. Cuman kan memang drumnya belum live apa segala macam gitu. Nah, itu tuh setelah kerjain kan ke gua nyanyiin gitu kan semua lagu itu. Nah, terus gua ya yang namanya juga gatel ya. Udah terbiasa take sendiri, ngedit sendiri gitu kan. Gua bukan demo gitu. Jadi pada saat gua nyanyiin tuh ya gua take sampai berapa kali, gua edit dan sebagainya. Terus gua lihat kesantaian gua membawakan lagu itu, terus feel-nya terhadap lagu itu tuh udah dapet. Terus akhirnya gua ngomong sama Ade sama Mala, gua bilang, "Gak usah deh, kayaknya gak usah take lagi, orang ini emang ini udah ini. Gimana? Iya sih. Jadi ya udah memang benar-benar terpisah akhirnya. Ade ngerjain di rumahnya, gua ngerjain di rumah gua. Terus kecuali pas yang lu drum ya, baru lu ke studio gitu. Gitu. Kayak gitu. Sama pas dapat data vokalnya Kang Arman tuh, wah beneran deh itu memperingan kerjaan produser musik banget. Bahkan kadang kayak mikir, ya itu sempat ada beban tuh karena kayak yang apalagi yang lagu Surga tuh, kan gue bikinnya kan emang rada mikir waktu itu karena isi gue pakai Rhodes, drumnya drum gambar sama bass. Sampai pas isi Kang Arman tuh ada di momen kayak, wah ini diisi apa ya kalau keramaian ininya Jadi jelek. Jadi kayak jadi maksain. Jadi ya udah akhirnya yang didengerin di yang sekarang keluar tuh itu sebenarnya udah 90% demo ditambahin gitar elektrik, udah itu aja. Kebanyakan sih gitu. Sama drum asli. Nggak ada, jadi ya itulah pentingnya fondasi yang udah sempurna itu. Ya untungnya kan gua kan penyanyi 90-an. Maksudnya gini, penyanyi 90-an tuh kan pita. Iya benar. Jadi kalau pita itu, penyanyi pita itu dulu dikasih cuma 1 track. Paling banyak 2 track. Berarti lu nggak bisa salah gitu, harus sempurna. Jadi kalau salah tuh, fals atau apa gitu, ulang lagi. Nah karena pengulangan itu akhirnya kan jadi terbiasa untuk menyanyi sesempurna mungkin. Beda mungkin dengan sekarang teknologinya kan gampang, tinggal main edit pat dan sebagainya gitu. Jadi ya itu makanya pas waktu take di rumah ya gua sempurnain banget aja udah sekalian. Terus gimana? Oh iya sih. Itu gue nggak ada ngedit vokal sama sekali, nggak ada, bener-bener gua tempel cek udah nggak ada lagi. Enggaknya aduh. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong bahwa gua ini gua malu take vokalnya di Abbey Road bisa aja orang juga. Ya gitu cuma ngomong aja. Serius? Siapa yang bisa membuktikan? Padahal di kamar masing-masing. Ini lagu yang paling cepat sih. Cepet nih. 15 ya kayaknya. 15 menit 15 ini. menit nih jadi. Udah jadi workshop Di bareng di Trinity. Jadi waktu itu Mas Mala ada ide tambah satu lagi deh lagu yang tuh lebih middle. Tapi nggak harus yang slow atau apa gitu. Karena middle lah ya. Gitu. Nah kebetulan waktu itu kita kan untungnya tuh ada roadmap-nya lah. Kayak ada blueprint-nya kita tuh mau mengarah kemana sih. Nggak tahu aja kalau mau udah digituin tuh. Pertama kayaknya saya kan dapat nada ref. Chord sama ref, jadi udah, habis itu nyambung gini. Mas Mala ikut juga dalam workshop itu. Bener 15 menit jadi. 15 menit jadi. Itu lagu tercepat sih itu. Tercepat tuh, 15 menit. Bener-bener 15 menit. Nah, itu Senarai Cinta di studionya Kang Arman yang sepatunya itu bisa jadi DP rumah. Beneran deh, gue liat sepatunya ini bisa jadi DP rumah. Kalau Senarai Cinta itu kan gue punya lagu, gue bilang gitu, ini. Nah, terus wah asik Kang, ayo dikerjain lagu itu. Nah terus Ade moles. Kan kalau misalnya di ininya ditambahin, coba melodinya kayak gimana, tambahin kayak gini dan sebagainya. Ya akhirnya jadilah lagu Senarai Cinta itu gitu. Itu cuma nambah bridge doang itu. Di kamar itu di studio rekaman yang kecil mungil itu di sebuah kamar di bilangan Pondok Indah yang banyak sepatunya dan baju. Dan itu pun sebenarnya udah diberesin deh. Sebenarnya kalau enggak tuh di situ banyak koper dan sebagainya. Jadi lu sama gua bisa gini nih ntar. Ya lirik sih ya. Iya nih, jadi tiba-tiba tuh Kang, gua tuh ada lagu instrumen. Buat instrumen solo. Mana coba gua denger, gua bilang gitu. Deh asik deh ini mah. Udah gua bikinin ya sambil melodi dan sebagainya. Iya ya udah. Jadi. Nah terus paling ada di ref ya.
kan ref gue udah ada. Terus Ade kan bilang, Kang kalau ref gini gimana? Ya, Dia ngasih. dikit Jadi gitu jadi ya. gini, udah ada melodi ref. Ade nelpon ngasih, Kang kalau melodi ref gini gimana? Terus gue dengerin. Terus malah gue, Dek, mending di mix. Gue bilang, yang depannya ini, yang depannya yang ini. Iya. Akhirnya itu mix kan? Mix Mix. melodi yang sudah ada dan melodi yang baru dari Ade. Ya akhirnya jadilah lagu. Tapi itu gue nggak nyangka lu Kang. Lu kan Kang ini refnya yang mana ya? Ya kan? Awal-awal Iya. kayak nggak usah gini aja udah gitu. Ya, Iya, pas dia jadi- yang punya lagu tapi dia nanya ke gue, lo gimana sih gue? Karena kan tadinya gue bikin untuk instrumental gitar kan. Iya, dia instrumental gitar. Jadi kayak mikir refnya yang mana kayaknya. Tapi pas jadi, oh iya ya enak ini. Dan anak gue suka banget lagu itu Kang. Oh iya? Demi Allah beneran. Beneran. Anak gue tuh suka banget lagu yang si Senyaman itu. Senyaman, Dan senyaman itu. katanya si Kamga juga, Kamga tuh pas rekaman kan rekaman backing vokal kan kita di ke Trinity tuh. Kan musik Iya. si Kamga kan. Kamga tuh bilang gini, gue kira lagu gue nih yang paling bagus di album ini, ternyata ini men. Kalau dari si Kamga. Si Kamga. Nih jangan sampai lepas tuh. Jadi ini workshop di tempat laundry gue. Jadi studio Di gue. atas laun. Di Jadi atas kan laundry. biasanya tuh dapur rekaman. Jadi di atas dapur ada rekaman. Kalau ini laundry Di rekaman. atas Kalau laundry ini rekaman gitu. Panas banget di sana. panas tuh kan laundrynya. Kalau di luarnya mah kalah, kan ada AC. Tapi AC-nya juga orangnya tuh salah masang. Beride lah pokoknya apa si teknisi Nah, AC cuman itu. kalau panas apa coba? Kalau sholat, gede. Kalau Oh sholat iya. mah sebelah sana, buset di sholat kan di Mekah, gue bilang. Malam laundry kiloan kan. Ya udah terus pas bikin itu udah ketemu lagu surga ya Kang ya. Ya, surga dulu. Habis itu Yang ngebeat deh, yang ngebeat. yang ngebeat gitu. Ya udah iseng gue main main gitu. Habis itu kalau Keluar gue lagi tuh, masang Kak, beat, keajaiban keluar lagi tuh. Kamga tuh, Oh, si keajaiban Kamga tuh. tiba-tiba, wah enak juga nih. Jadi begini. bangun, dan langsung jatuh. lagi langsung lirik. nulis bener-bener kayak coba Rayakan waktu. Tuh, gitu-gitu. Gitu-gitu. Tiba-tiba jadi aja. Udah jadi itu gua cepet sih hitungannya. Cuman ya itu balik lagi dirapinya di lain hari. Tapi itu cepet juga tuh jadinya tuh. Jadi liriknya Kamga tuh, jadi Kamga prosesnya tuh Kamga tuh sama kayak gua waktu proses sama Baskara. Kang coba ceritain dulu deh. Apa iya, sih benar. kehidupan Kang Arman tuh? Apa yang pengen diinin? Jadi gue cerita kegalauan gue dengan anak gue, kegalauan gue dengan kehidupan gue, kegalauan gue dengan pekerjaan, kebahagiaan dan sebagainya. Nah, Kamga di situ akhirnya keluar jangan sampai lepas tuh. Jadi menceritakan dia saripati dari apa yang gue ceritain gitu, mengenai anak, mengenai ini dan sebagainya. Jadi ketika kita punya angan-angan, punya cita-cita, terus kita raih, ketika dapat ya jangan sampai lepas. Lu kalaupun gagal justru itu adalah pelajaran. Lu harus terus ngejar. Jadi kalau kata Nana Trinity mah pas sudah jadi nih lagu, katanya ini cocok banget nih buat para pekerja gitu maksudnya. Jadi kalau pas lagi udah pulang kerja mumet, pakai headphone, jalan pulang pakai KRL lah, pakai apa tuh, lagu Penyemangat itu tuh lah. kayak penyemangat untuk hari besok gitu. Tapi emang tujuannya kan buat ngenasehatin, bukan nasihat ya, kayak ngasih penyemangat buat yang beberapa kali ngeluhin kayak mama, aduh capek kerja ya. Iya gitu. itu benar. Tujuannya emang, itu emang sih. tujuannya itu gitu. Jadi dari saripati semua yang gua ceritain ditangkap sama Kamga, keluarlah lagu Senyaman itu. Oke, terakhir. Senyaman itu apa? Jangan sampai lepas. Nah itu sih Kamga. ngobrol ya antara Ngobrol. lu, gue malah Kamga. Kamga. Kita nyiptain lagu yang rada-rada blues yuk, tapi hati-hati gitu. Blues itu Ya, kan benar. istilahnya raga susah Agak untuk dijual susah. di Indonesia gitu. Kalau nanda-nanda blues, aransemen blues gitu kan agak bukan meminggirkan blues, tapi kita bicara dalam konteks industri Industri, pop, ya. gitu, industri pop. Nah itu kalau nada-nada atau aransemen blues itu Terlalu blues tuh kadang-kadang agak sulit lah gitu untuk di diterima. beberapa orang itu. Yap. Segmented. Nah, segmented gitu. Nah, itu di situ. Ayo gimana. Nah, barulah tuh ada sama Kamga. Gue diam aja saya dengerin. Itu si Surga tuh gue inget banget sih Kamga. Dek, lu pernah dengerin ini nggak, siapa ya penyanyi waktu itu? Ya dia tuh apa ya? Siapa ya dia? Aduh, siapa sih? Referensi dia tuh ya, siapa gitu referensi. dia ngomong. Gue dengerin, oh iya kayak gini, ya enak juga itu. Yaudah gue main-main gitar, main-main chordnya gini-gini. Itu enak tuh dek, gitu. Enak. Ya udah workshop, Dan rekaman dia juga. memang Oh ini tambahin ini. Jadi emang kita bertiga di situ waktu itu, otomatis si Kamga kan pencetus ide
lirik dan si nadanya pertama itu akhirnya saut-sautan gitu. Oh ya tambahin ini. Jadi itu. Tapi justru si Surga itu ya itu tadi yang gue pas habis ngerjain demonya kan bener-bener cuman pakai komputer semua terus diisi vokal Kang Arman itu malah yang paling deg-degan. Makanya yang paling terakhir kan si Surga itu kayak paling lama lu paling ngerjain lama ini paling sampai curhat gitu. Ini kurang nggak ya kira-kira ya gitu. Pas udah dibilang enggak ini udah pas deh, udah segini nih. Ya udah. Akhirnya ya dipede-pedein. Jadi instrumentalnya emang kalau di Surga itu dia paling dikit sebenarnya tracknya karena emang gue mikirnya waktu itu ini kayaknya nambah-nambahin ala-ala gospel backing vokal masuk banget dan pas juga waktu itu pemikirannya si Mas Mala juga gitu. Jadilah backing vokalnya Mas Mala dan Mas Kamga di situ. Tapi gue sih pas Kamga dapat melodi ke surga itu gue langsung itu gue bilang gitu. Itu hook banget nih pas dia gitar-gitaran terus kamu surga diulang lagi wah itu hook banget gue bilang itu langsung pede gue bilang ini keren nih lagu gue bilang keren banget. Oke tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang banget sama Ade mengenai apa behind the scene atau semua yang terjadi di dapur kita mengenai EP Sarwa Renjana. So kalau penasaran silakan dengerin di seluruh platform digital sudah ada semuanya EP Sarwa Renjana dari saya. Terima kasih.